Halo teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Dewa Ayu Made Feby Saraswati, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Apa yang kita ingat jika kita berbicara tentang lobster? Hayo, ada yang tahu? Apa? Ya, benar. Capitnya. Kita sekarang bahas capit lobster ya. Capit lobster air tawar adalah struktur yang penting dan multifungsi, digunakan untuk berbagai aktivitas vital termasuk mencari makan, pertahanan, dan komunikasi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai capit lobster air tawar dari aspek anatomi, morfologi, fisiologi, dan fungsinya. Jika kita berbicara tentang aspek anatomi capit lobster air tawar, maka tidak lepas dari struktur dasar capit, chelipeds-nya itu sendiri. Di sana ada protopodite, di mana merupakan bagian dasar dari capit yang menghubungkan capit dengan tubuh utama lobster. Selain itu ada ischium, segmen yang berfungsi sebagai bagian penghubung antara protopodite dan merus. Ada lagi merus, yang merupakan bagian panjang dari capit yang menghubungkan ischium dengan carpus. Selanjutnya ada yang dinamakan carpus, adalah segmen setelah merus, yang berfungsi sebagai engsel untuk pergerakan selanjutnya. Ada juga yang dinamakan propodus. Ini merupakan bagian utama dari capit yang berisi otot-otot kuat untuk penggerak capit. Berikutnya ada dactylus, bagian ujung dari capit yang berfungsi sebagai jari yang bisa bergerak dan digunakan untuk menjepit dan menangkap mangsa. Teman-teman, ada bagian dari percapitan yang tidak kalah pentingnya yaitu otot dan saraf. Capit lobster dilengkapi dengan otot-otot kuat yang memungkinkan pergerakan membuka dan menutup dengan kekuatan signifikan. Otot ini biasanya disebut dengan otot penggerak. Pengendali dari pergerakan ini adalah sistem saraf. Saraf inilah yang mengontrol pergerakan capit dan terhubung ke sistem saraf pusat lobster, sedemikian hingga memungkinkan respon yang cepat terhadap rangsangan dari eksternal. Teman-teman, saatnya kita membahas aspek morfologi dari organ capit ini. Ciri-ciri morfologis yang ada dari capit lobster air tawar ini adalah sebagai berikut. 1. Ukuran dan bentuk. Capit lobster air tawar dapat bervariasi dalam ukuran dan bentuk tergantung pada spesies dan usia. Biasanya, satu capit lebih besar dan lebih kuat daripada yang lain, dikenal sebagai crusher, pemecah, untuk memecah makanan, sementara capit yang lebih kecil disebut cutter, pemotong, untuk menangkap dan memotong makanan. Ciri berikutnya, nomor 2 adalah tekstur. Permukaan capit bisa kasar atau berduri untuk membantu mencengkeram mangsa atau objek. Selanjutnya ciri-ciri morfologis yang ketiga yaitu warna. Warna capit seringkali sesuai dengan warna tubuh utama, namun bisa lebih gelap atau lebih terang tergantung pada kondisi lingkungan dan faktor genetik. Teman-teman, saatnya masuk aspek fisiologi dari capit lobster air tawar. Untuk aspek fisiologi dari capit ini terbagi menjadi beberapa subbagian yang menarik untuk dibicarakan. Yang pertama adalah tentang kekuatan dan fisiologi pergerakan capit. Capit dari lobster air tawar ini memiliki kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh otot-otot yang kuat, memungkinkan mereka untuk memecah cangkang keras dan bahan lainnya. Berikutnya tentang keseimbangan energi. Menggerakkan capit yang besar memerlukan banyak energi, sehingga lobster memiliki mekanisme untuk menghemat energi dengan menjaga capit dalam posisi tertutup saat tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah tentang sistem sensorik. Di capit lobster air tawar ini terdapat reseptor sensorik. Capit ini dilengkapi dengan reseptor yang sangat sensitif terhadap sentuhan dan getaran, membantu lobster mendeteksi mangsa dan ancaman. Teman-teman, kita sudah membicarakan tentang anatomi, morfologi, dan fisiologi terkait capit lobster air tawar. Sekarang saatnya kita membicarakan fungsinya. Adapun fungsi capit dari lobster air tawar bisa dibedakan menjadi beberapa bagian fungsi.
Fungsi yang pertama adalah fungsi makan. Capit digunakan untuk menangkap, menjepit, dan memegang mangsa dengan kuat. Capit yang lebih besar, crucier, digunakan untuk memecah cangkang keras atau mengoyak makanan menjadi potongan yang lebih kecil agar lebih mudah dimakan. Fungsi yang berikutnya adalah untuk pertahanan. Di sini capit berfungsi sebagai senjata utama dalam pertahanan diri terhadap predator. Lobster akan mengangkat capit mereka dalam posisi mengancam untuk menakut-nakuti musuh. Capit juga digunakan dalam perkelahian antar lobster, baik untuk mempertahankan wilayah maupun untuk persaingan mendapatkan pasangan. Fungsi selanjutnya adalah untuk fungsi komunikasi dan sosial. Lobster menggunakan capit dalam bahasa tubuh mereka, misalnya dengan mengangkat atau menggoyangkan capit untuk berkomunikasi dengan lobster lain. Bisa diartikan untuk menunjukkan dominasi. Capit yang lebih besar dan kuat seringkali menunjukkan status dominan dalam hierarki sosial lobster. Selain itu ada fungsi manipulatif. Capit digunakan untuk menggali substrat, membangun tempat persembunyian, dan memindahkan objek di sekitar lingkungan mereka. Lobster menggunakan capit untuk membersihkan tubuh mereka dan membuang partikel yang tidak diinginkan. Teman-teman, lengkap sudah kita membicarakan tentang percapitan lobster air tawar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, capit lobster air tawar adalah struktur multifungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan interaksi sosial lobster. Dari aspek anatomi, capit terdiri dari beberapa segmen dengan otot-otot kuat dan sistem saraf yang canggih. Secara morfologis, capit memiliki variasi dalam ukuran, bentuk, dan tekstur yang disesuaikan dengan fungsinya. Dan secara fisiologis, capit memungkinkan lobster untuk melakukan pergerakan kuat dan responsif terhadap rangsangan. Sementara fungsi utama capit adalah mencakup aktivitas makan, pertahanan diri, komunikasi, dan manipulasi lingkungan. Semua aspek ini menunjukkan betapa pentingnya capit dalam adaptasi dan kelangsungan hidup lobster air tawar. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, salam lobster dan sukses selalu.